Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat datang dalam acara Bisa Bincang Santai bersama Pokja 2 PKK Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah melihat di depan kita begitu banyak sekali produk-produk dari UMKM untuk kita promosikan. Kita juga perlu tahu bagaimana rasanya, kemudian bagaimana legalitas, dan bagaimana untuk promosi atau marketing dari produk-produk tersebut. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari Pokja 2 PKK Kecamatan Bojong Soang, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir pula Wakil Ketua dari PKK Kecamatan Bojong Soang. Saya sendiri Bu Sekcam. Kemudian Ketua dari Pokja 2 PKK Bojong Soang. Assalamualaikum. Serta anggota dari Pokja 2 PKK Kecamatan sendiri. Assalamualaikum. Izinkan kami dari Pokja 2 akan memperkenalkan produk yang pada saat ini ada di depan ini. Bu Ami, mungkin dimulai dari Bu Ami, mangga dari ujung sebelah sana kita perkenalkan masing-masing. Ya, sebelum memperkenalkan produk dari UP2K sendiri, kami dari Pokja 2 Kecamatan Bojong Soang, alhamdulillah kalau dari binaan Pokja 2 UP2K itu dibina oleh desa masing-masing. Kebetulan di Kecamatan Bojong Soang ada 6 desa, dan kebetulan juga kami sudah membawa dari produk dari UMKM yang dibina oleh UP2K binaan desa masing-masing. Untuk perkenalan dari produk tersebut, mangga anggota kami juga akan memperkenalkannya. Sebelah kiri itu dimulai dengan cireng. Itu cireng LS. Cireng LS itu ada berapa varian yang pada saat ini, yaitu ada tom yum, ada cireng rujak cireng, ada juga crispy, dan juga ini ada cireng yang rada pedas. Ini untuk anak muda sekarang. Itu diwakili dari Desa Buah Batu. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah sini, yaitu desa yang sangat dekat dengan ibu kota, yaitu desa ini ya Bu Ami, ini Dari desa Bojong Soang. Ini namanya kacang gumiwang, cukup renyah dan kudapan ini bisa dibawa kalau kita jalan-jalan. Terus selanjutnya ini dari desa Bojong Soang, kita bergeser lagi ke desa yang paling dekat dengan Kota Madya, yaitu desa Cipagalong. Di sini muncul yang namanya istilahnya itu adalah mustopa. Mustopa ini biasanya dibandingkan dengan makanan-makanan yang cocok untuk berbagai macam sayur, contohnya lontong kari. Nah, itu dari Cipagalong. Sekarang kita bergeser lagi, kebetulan Buah Batu itu banyak produk sekali. Ini kudapan yang sangat ringan, enak dan krenyes, yaitu tempe ya Bu Ami. Rasanya berbagai macam. Itu ada yang rasanya barbecue, ada keju. Ada apa lagi? Keju. Oh ya. Ada original. Oh iya. Ini cukup mudah ya Bu Ami didapatnya, dan sangat murah. Terus ini nih Bu Ami, nih ini produk dari desa mana nih ya? Tegaluar. Oh iya, Tegaluar. Ini namanya manisan terung. Ini manisan terung diambil dari lahan PKK di desa Tegaluar, dan rasanya cukup manis. Jadi enaknya ini dimakannya pakai sore hari, pakai teh panas. Teh panasnya, tapi tidak usah pakai gula lagi ya. Ya. Terus ini karena kita adalah salah satu desa yang banyak sekali ikan, terkenal Bojong Soang itu dengan ikannya. Kita ada produk ini apa ya? Pindang. Nah, pindang ini kenapa namanya celuna? Karena supaya lebih memasyarakat ya. Kalau pindang bandeng, pindang yang kayak gitu kayaknya sudah terbiasa itu. Jadi kita memakainya pindang celuna. Varian yang ada kali ini yaitu pindang ini salem sama ikan mas. Itu dari desa Lengkong. Selanjutnya desa yang paling luas, yaitu di Bojongsari ya. Kita Bojongsari walaupun desanya cukup luas dan itu cenderung di dalam, tapi kudapannya sangat bagus. Ini di kue bolu ya. Di kue bolu. Ya, macam-macam kek. Ya, macam kek. Iya, Bu Fitri, dan ini selain warnanya dan ininya bagus,
ini kemasannya cukup kecil, jadi bisa untuk masuk kantong gitu. Itu berbagai produk yang kami kenalkan. Terus Bu Sekcam juga perlu diketahui produk ini sudah ternaungi oleh BPOM dan juga PIRT. dan PIRT ya jelas. Kalau kita mengeluarkan produk nanti kan kita tujuannya ini supaya orang-orang itu Bu Fitri supaya dapat mendapatkannya mudah. Kita itu dengan online. Kebetulan kita udah ada IG. Nah, nanti setelah tayangan ini bisa bertanya atau apa di IG kita. Di IG ya. Iya. Sudah kita sayang karena sekarang kan zaman teknologi itu Iya. memudahkan kita untuk memasarkan suatu produk juga. Iya. Ya. Tapi sebelumnya saya lupa nih mau bertanya. Bagaimana dengan legalitas dari produk-produk UMKM itu sendiri? Oh ya, Bu Ami, coba Nah, diterangkan. itu paling penting rupanya Iya, ya, Bu harus, Sekcam ya. harus. Bu Ami. Karena Iya. sebagai konsumen di saat dia memperoleh produk, dia juga harus merasa nyaman dengan produk yang dibelinya, Sobat Iya, Bu Ami. kebetulan produk UMKM yang ada di desa wilayah Kecamatan Bojong Soang sudah ada PIRT-nya, juga sudah ada produk halalnya yang ini. Kalau silahkan kalau ini ada nomor-nomor ininya juga PIRT-nya. Kebetulan di logo juga sudah ada tertera untuk produk halal sama PIRT-nya. Nah, terus perlu diketahui juga ya, ini kira-kira dari semua produk UMKM ini kita perlu tahu dari mana produk ini awalnya berasal, kemudian kapan mulai berdirinya. Mulai Ini diproduksinya sehingga bisa mungkin sampai ya. kan saya dengar ada yang sudah menembus pada tingkat nasional juga. Iya. Kebetulan itu cireng, asalnya itu si Bulis itu latar belakangnya dia itu karena gemar masak. Terus dia makanan yang cenderung murah, enak tapi kekinian. Akhirnya dibikinlah cireng list, tapi dia cukup inovatif. Cirengnya itu bermacam-macam rasa. Seperti yang sekarang lagi seneng anak-anak itu di level-level, dia bikinlah cireng lada istilahnya ya. Terus kalau kacang bumbu rempah itu gimana Bu Ami? Kalau kacang bumbu rempah ini kebetulan beliau juga yang memproduksi ini kebetulan juga suka masak gitu ya. Kebanyakan ini ada kacang gitu jadi dia pingin memproduksi kacang itu bermacam-macam, bukan cuman kacang digoreng aja. Jadi beliau membuat kacang yang bagaimana dibumbu juga sekarang mengikuti zaman juga ada kacang yang rasa pedas ini juga iya, mengikuti untuk anak-anak sekarang. Jadi sekarang kita bisa lebih mudah ya mendapatkan semua produk-produk yang diproduksi dari desa masing-masing yang berada di wilayah Kecamatan Bojong Soang. Iya, bisa lihatnya nanti di IG. Terus kita juga karena buka toko online, siap antar ke tempat di mana orang-orang memerlukan. Terus variannya kita bisa lihat di situ karena IG kita juga mencantumkan sekaligus dengan harga ya di situ. Harga yang ada di sini cukup terjangkau, tidak terlalu mahal tapi rasa pasti krenyes enak gitu. Jamin. Iya. Ya, Terus tentunya. kalau lihat di sini itu bisa nanti kalau misalnya Ibu Ketua atau Bu Sekcam memerlukan untuk misalnya snack atau apa, cukup ini ada misalnya untuk yang beratnya. Terus yang ringannya ini bisa dibuat mini untuk 9 snack gitu bisa. Ini untuk temennya kalau misalnya makannya kita pakai sayur, ini bisa untuk garnish di atasnya gitu. Nah kalau ini juga bisa pindang-pindang gitu. Kalau misalnya bikin kita makan besarnya pakai kayak timbel gitu seperti itu Bu Sekcam. Iya. Kemudian untuk ini Bu, untuk kan biasanya dalam produk tersebut ada masa expirednya ya. Nah itu kira-kira dicantumkan juga berarti ya di produk tersebut. Ya itu harus karena kita dari UP2K pada saat kita pembinaan ke setiap desa itu selalu yang pertama itu ditekankan itu jangan sampai saat produk sudah sampai ke konsumen itu expire. Yang pertama konsumen dirugikan, produk kita juga tidak akan laku lagi itu. Jadi yang pertama itu ya Bu Ami. Tapi di antara yang ini yang paling lama itu pasti yang jenis kering. Nah kalau ini celuna itu Bu Ami seminggu ya. Kalau di dalam, tapi kalau celuna ini bisa sebulan, begitu dapat itu langsung masuk freezer. Kalau sekarang kan ibu-ibu cukup ini ya Bu Fitri,
cukup inovatif. Jadi biasanya masuk freezer, di saat dia mau pakai baru di suhu ruangan langsung digoreng gitu. Kemasan juga di sini cukup cantik-cantik karena apa? Kita waktu pembinaan suka gini, tolonglah kemasan itu dikemas supaya orang itu tertarik gitu, jangan sampai kemasannya monoton. Kebetulan kalau untuk komposisinya Ibu sudah tertera di kemasannya. Kemasan juga ya. Kalau nggak salah untuk produk-produk UMKM dari Bojong Soang ini pernah bekerja sama dengan Dinas Diskominfo ya untuk bentuk dari kemasannya, penyajiannya. Nah, supaya lebih menarik Diskop. gitu. Dinas Koperasi ya, Dinas Koperasi. Karena UMKM. Iya, karena kalau kita tidak ikut pelatihan seperti itu, nanti kita ketinggalan sama kecamatan yang lain. Pertama, cara mengemasnya, terus kita juga tahu dari mereka sekarang kebutuhan itu di berat berapa gitu. Jangan sampai kita bikin yang besar ternyata tidak laku di pasaran, kan rugi juga gitu. Ini untuk pemasarannya kira-kira udah nyampe mana, Bu? Ada yang nyampe udah itu, kalau yang cireng itu bisa sekarang lagi merintis sampai ke Malaysia itu. Karena sering sekali yang cireng list itu ikut di pameran-pameran itu yang itu. Ini juga sama ya. Yang Gumiwang juga sama sudah mencapai luar. Menembus keluar. Iya. Kecuali ini karena kita memerlukan cooler ya. Kalau di pesawat juga ketakutannya suhu ruangannya tidak sesuai, nanti pas sampai konsumen ini kena jamur. Kalau yang ini kita belum menemukan teknik. Mungkin nanti ke depan kita akan dipres seperti yang Bandeng Presto, itu kan bisa tahan lama. Harga juga nih, harga semua harga ini kita kemas sesuai dengan kantong masyarakat dan kantong anak remaja, tidak melebihi harga tertentu gitu. Jadi enggak, kita levelnya tidak level menengah ke atas. Jadi bisa terjangkau ya oleh semua pihak semua ya. kalangan Iya. masyarakat. Terus kemasan dikemasnya supaya bisa masuk kantong di perjalanan, kita bisa nyemil. Terus kalau misalnya kita mau membeli produk-produk dari UMKM PKK Bojong Soang, bagaimana caranya? Bisa hubungi Instagram kami dengan nama Toko Online PKK Bojong Soang. Silahkan follow dan like sebanyak-banyaknya untuk kami. Oke, Oh iya, jangan lupa ya. Iya, untuk di terakhir kita kayaknya Bu Sekcam itu mau menyampaikan jargon kita ya Bu ya, PKK ya. Ada jargonnya? Ada. PKK Bojong Soang punya jargon, bersama kita maju, Mamprang juara, bedaskeun. Demikian bincang santai produk UP2K PKK Kecamatan Bojong Soang. Jangan lupa like and subscribe di Instagram kami Toko Online PKK Bojong Soang. Like sebanyak-banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.